Selamat pagi saudara dan saudari, apakah kamu telah bersorak-sorai? Ini adalah sebuah awal pagi yang baru yang disiapkan oleh Bapa dan Tuhan untuk kita. Seharusnya lah kita bersorak-sorai. Jika kamu memandang ke langit, langit yang kamu lihat kemarin dengan langit yang kamu lihat dalam hidupmu adalah yang tidak sama. Udara yang kamu hirup dengan nafasmu adalah yang tidak sama dengan yang kemarin. Kasih yang menyenangkan yang kamu alami hari ini adalah yang tidak sama dengan yang kemarin. Hari ini, Bapa dan Tuhan telah menyiapkan hadiah untuk kita. Dia ingin agar kita mengalami akan kasih dan kuasa-Nya, mengalami akan bantuan dan rahmat-Nya yang pada kita. Firman-Nya dan segala sesuatu adalah yang baru. Begitu berharganya, karena selamanya kita memiliki hal yang demikian baru. Kesenangan dan kuasa Tuhan senantiasa menemani kita. Dia melingkupi kita, matanya selalu mengawasi kita dan semuanya adalah yang baru di setiap hari. Marilah kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Begitu berharganya karena ada penyediaan dan hal-hal yang baru yang sediakan untuk kita. Semoga kita dengan gembira menyambut Bapa dan Tuhan dan dengan senang hati menerima akan apa yang telah mereka siapkan untuk kita di hari ini. Saya ingin bersama-samamu menyanyikan sebuah lagu pujian yang ada dalam lagu pujian kasih kedua halaman 31. Dia adalah Allah yang memberiku harapan. Baik saat kamu sedang menyanyikan lagu pujian atau sedang baca Alkitab, baik kamu sedang melakukan pekerjaan rumah ataupun bekerja di kantor, ingatlah akan satu hal, yaitu menyadari akan kehadiran Tuhan. Bapa dan Tuhan ada di sisimu. Mereka bukan hanya mengelilingi kita, namun pikiran dan kasih mereka juga ada di atas kita. Jadi, kita harus fokus pada hati Tuhan yang tertuju pada kita. Saat kita menyanyikan lagu pujian atau membaca Alkitab, mata hati kita harus berpaling padanya dan siap untuk merespon padanya. Kita memiliki sebuah target pada lagu yang kita nyanyikan. Kita bukanlah yang bernyanyi pada udara, namun adalah yang kepada Tuhan. Marilah kita bernyanyi untuk Tuhan. Ku beriman kepada Allah, membangkitkan yang mati. Dia Tuhan. Ku beriman kepada Allah. Dia buat segalanya, Sang Pencipta. Dia kehidupan penuh kuasa. Di saat ku jatuh, Dia beri hidup. Kuasa kebangkitan Dia miliki. Di saat ku lemah, Dia kuatkan. Dialah Allah, beriku harapan, pujianku, kekuatanku, buatku tersenyum. Dialah Allah, beriku sukacita, ubah ratapanku jadi tarian. Di padang gurun Ia adakan pesta, di padang pasir Dia buat sungai. Ku berpengharapan dalam segala hal, Allah yang berkuasa, Ialah Bapakku. Saya yakin bahwa lebih kurang kita pernah mengalami seperti kandungan lagu pujian ini. Misalnya, Dia Allah yang mengubah ratapanku menjadi tarian. Hal itu adalah yang benar. Sebelum percaya, saya memiliki banyak air mata. Di malam hari,
saya selalu menangis bahkan membasahi bantalku. Bahkan saya menangis hingga tertidur. Dan saat bangun di hari berikutnya, saya dapat merasakan bahwa air mata telah mengering di wajahku. Saya benar-benar bersyukur pada Tuhan yang telah melepaskan kain kabung dan yang mengenakan sukacita untukku. Jika kamu mengenal saya, lihatlah, maka kamu akan tahu bahwa saya adalah orang yang menyenangkan. Saya adalah yang senang bercanda. Namun jika Tuhan tidak mengubah hidup saya, maka saya akan memiliki lebih banyak air mata dan kesedihan, atau saya akan berpura-pura untuk tersenyum. Namun, kini saya benar-benar memiliki kedamaian yang tidak akan dapat diambil. Saya memiliki sukacita yang nyata yang mengalir dari hati saya. Tuhan adalah Allah yang memberi harapan pada manusia. Dia memiliki kuasa untuk menguatkan roh yang lemah. Dia sanggup mengubah situasi yang mustahil menjadi berpengharapan. Saudara dan saudari, Allah kita adalah Allah yang mulia. Dia adalah Allah yang sanggup memanggil hal yang tiada menjadi ada. Dia yang memberi hidup pada yang mati. Tuhan dapat membantu kita dalam kesulitan. Dia tahu akan solusi yang terbaik. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan mendekat padanya, percaya padanya. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi, di bait pertama hingga bait keempat. Ku beriman kepada Allah, membangkitkan yang mati. Dia Tuhan. Ku beriman kepada Allah. Dia buat segalanya, Sang Pencipta. Dia kehidupan penuh kuasa. Di saat ku jatuh, Dia beri hidup. Kuasa kebangkitan Dia miliki. Di saat ku lemah, Dia kuatkan. Dialah Allah, beriku harapan, pujianku, kekuatanku, buatku tersenyum. Dialah Allah, beriku sukacita, ubah ratapanku jadi tarian. Di padang gurun Ia adakan pesta. Di padang pasir Dia buat sungai. Ku berpengharapan dalam segala hal. Allah yang berkuasa, Ialah Bapakku. Nah, tidak hanya cukup dengan menyanyikan lagu pujian saja, jadi marilah kita bersama-sama menyembah juga. Marilah kita merespon padanya, kamu dapat bersyukur padanya, kamu dapat bersorak-sorai dengan nyaring. Tuhan, saya bersyukur karena Engkau mengubah ratapanku menjadi tarian. Engkau adalah Allah yang membangkitkan orang yang mati dan menjadikan hal-hal yang tiada menjadi ada. Betapa berharganya, karena kami dapat percaya padamu, sehingga kami adalah yang paling diberkati. Kuasa kebangkitan-Mu telah dicurahkan pada kami. Tuhan, agar kami dengan hati yang berani untuk berpegang teguh pada iman, agar kami dapat percaya padamu, mengandalkan-Mu dan dalam hidup ini dapat mendekat padamu. Semoga Engkau memberkati kami. Saya ingin berbagi denganmu tentang sebuah mukjizat Tuhan mengusir banyak setan dari seorang pria. Mukjizat ini tercatat dalam Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Di suatu ketika, Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak dan ketika dia sudah selesai, dia bersama-sama muridnya melewati Danau Galilea. Dan dalam perjalanannya,
Mereka menghadapi gelombang badai yang besar. Apakah kamu masih ingat? Lalu Tuhan Yesus membuat suatu mukjizat dengan menenangkan badai dan ombak. Ini menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang memegang kuasa atas seluruh semesta. Dialah yang mengendalikan langit dan bumi ini. Mereka melewati Danau Galilea. Tuhan Yesus meninggalkan perahu lalu terjadilah hal ini. Ada seorang yang kerasukan setan. Dia bertemu dengan Yesus. Dalam bahasa Ibrani, apakah kalimat itu berarti bahwa dia datang untuk menyambut Tuhan? Tentu saja tidak. Kalimat ini memiliki arti yang lain. Itu berarti bahwa dia berjaga-jaga dan bersiap-siap pada semua kemungkinan bahaya. Pria ini benar-benar dikendalikan oleh iblis. Jika kamu adalah orang asing bagi pria ini, maka mungkin kamu akan mengira bahwa dia adalah yang gila. Dia tidak berpakaian dalam waktu yang cukup lama, dan dia tidak tinggal di rumah, melainkan di kuburan. Dan dia begitu kuat, sehingga tidak ada yang dapat mengikatnya. Bahkan, rantai atau belenggu pun juga tidak dapat. Dia dapat menghancurkan rantai dan belenggu hingga berkeping-keping. Hal ini adalah yang benar-benar mengerikan. Tidak seorang pun yang berani mendekatinya. Tetapi Tuhan sanggup menyelamatkannya. Marilah kita bersama-sama membacanya, agar kita tahu betapa besarnya hal yang dilakukan Tuhan untuknya. Mari kita membacanya dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 26-39. Dan saat membacanya, kita perlu perhatikan bahwa Tuhan ada menyertaimu. Saat kita membaca surat-suratnya, dia begitu responsif. Jika kamu tidak mengerti, kamu dapat meminta Tuhan untuk mengajarimu. Jadi, marilah kita bersama-sama membacanya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi, mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Tuhan adalah Allah. Betapa hebatnya hal yang Tuhan lakukan atas orang ini. Dia telah mengubah seluruh kehidupan orang ini dan akhirat hidupnya.
Betapa berharganya, karena Tuhan juga telah melakukan hal yang besar atas kita. Sulit untuk digambarkan bagaimana Tuhan telah mengubah kita. Dia mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Tidak ada lagi yang dikendalikan oleh iblis dan kita menjadi anak-anak Allah. Jika Tuhan telah melakukan hal yang besar atas orang gerasa ini, lalu bagaimanakah dengan kita? Tuhan juga telah melakukan hal yang besar atas kita. Jadi, kita harus mengucap syukur. Ayat-ayat ini adalah yang sangat menyentuh hati saya. Tuhan memiliki kasih yang pribadi kepada manusia. Orang ini adalah yang berada di Gerasa. Tuhan bermaksud pergi ke Galilea adalah untuk datang kepadanya. Dan kemudian, dia kembali lagi dengan perahu. Sekali lagi kamu dapat melihat bahwa Tuhan secara khusus datang untuk mencari dia, untuk membebaskannya. Tuhan benar-benar mengetahui akan penderitaan orang ini. Jika kamu dan saya adalah orang ini, maka begitu menyedihkannya. Dia tidak punya apa-apa untuk dimakan, tidak ada baju untuk dipakai, dan tidak ada orang yang merawatnya. Sama sekali tidak ada kebebasan. Setan ini telah mendorongnya untuk pergi ke padang gurun. Dia tidak dapat hidup normal. Dia benar-benar dikendalikan oleh iblis. Saat kita memikirkan masa lalu kita juga sama sepertinya. Kita terikat oleh dosa, kita tidak memiliki kebebasan dan banyak penderitaan. Kita adalah yang sangat kotor, namun Tuhan bukanlah yang tidak mempedulikan kita. Dia sendirilah yang datang dan mencari kita. Marilah kita bayangkan, segera setelah Tuhan dan para murid melangkah ke darat, mereka bertemu dengan seorang pria yang telah bersiap-siap dan sepertinya telah bersiap-siap untuk bertarung. Dia dengan bergegas ke hadapan Tuhan. Tidakkah kamu merasa takut? Saya yakin bahwa para murid pastilah sangat ketakutan. Tuhan Yesus tidak takut, karena Tuhan dengan sungguh-sungguh datang untuk mencari dia. Dia ingin membebaskan orang ini. Saat iblis telah pergi darinya, pria ini menjadi berubah secara dramatis. Yang paling menyentuh hati saya adalah yang disebutkan dalam ayat 35, dia duduk di kaki Tuhan Yesus. Dia telah berpakaian dan juga ada disebutkan bahwa dia sudah waras. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus ada berbicara padanya dan menjelaskan padanya. Itu adalah sebuah pemandangan yang begitu hangat dan yang romantis. Itu di tepi pantai dan Tuhan berbicara pada pria ini. Bahkan pria ini sangat ingin mengikut Yesus. Namun Tuhan menyuruhnya pulang dan memintanya untuk menceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasnya. Tuhan Yesus telah membebaskannya. Sebelumnya, dia adalah orang yang kerasukan setan. Namun, kini dia telah menjadi sahabat Yesus. Dia duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Nya, serta memahami akan kasih Tuhan padanya. Sepatutnya lah saya bersyukur, karena saya adalah yang lebih diberkati daripada orang ini. Karena Tuhan Yesus telah diam di hati kita semakin dekat dan dekat dengannya. Dan inilah yang menjadi tujuan mengapa Tuhan mau menyelamatkan dan membebaskan kita. Kita tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi terikat oleh dosa dan menjadi hamba dosa. Namun bahkan kita dapat mendekat pada Tuhan, menjadi satu kasih dengannya, menjadi kekasihnya yang paling sepadan. Saudara dan saudari, saya sangat bersyukur karena hal ini adalah yang sangat berharga. Kita telah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang tertinggi. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi kekasihnya. Orang yang kerasukan setan ini ingin mengikut Tuhan dan ini merupakan sebuah respon yang benar dan yang normal. Bagaimana dengan kita? Saudara dan saudari, kita tidak perlu memohon kepada Tuhan untuk tinggal di hati kita. Karena pada saat kita diselamatkan, Tuhan telah tinggal di hati kita. Tuhan sendirilah yang ingin bersama-sama dengan kita. Dia benar-benar ingin agar kita hidup dengannya, untuk saling mengasihi dan menghargai. Marilah kita bersama-sama menikmati dan mengalami akan kasih-Nya untuk mendekat padanya di setiap hari, untuk memuaskan hati Bapa dan Tuhan. Marilah kita luangkan waktu untuk menyembah. Kamu dapat berespon pada Tuhan, kamu dapat menenangkan diri, berbicara pada Tuhan, serta memiliki tanggapan kasih padanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melakukan hal yang luar biasa pada kami semua. Engkau tidak hanya telah membebaskan kami dari dosa, namun Engkau juga telah mengubah kami menjadi ciptaan yang baru. Kami adalah anak kesayangan Bapa.
betapa berharganya, karena kami juga adalah kekasih-Mu. Yang paling Engkau ingini adalah tinggal bersama-sama dengan kami. Dan Engkau memilih untuk tinggal di hati kami, untuk menjadi satu roh dengan kami. Engkau memilih untuk bersama-sama dengan kami hingga selamanya. Tuhan, betapa hebat dan indahnya, dan itu adalah yang melampaui pemahaman kami. Ya Tuhan, semoga Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat menikmati dan mengalami akan impian kasih-Mu yang berharga di setiap hari.